apabila ini dijual. Nah, sekarang sudah hampir 2 tahun waskita ingin menjual jalan ruas tolnya. Oke. Nah, tapi tidak laku-laku. Ada beberapa pertanyaan yang saya di dalam hati saya, Pak Jokowi ini berbeda kebijakan terhadap penguasaan aset negara ini berbeda. Jadi kadang-kadang bertolak belakang. Saya katakan dulu bangga sekali dan berpidato di mana-mana bahwa kita sudah berhasil mengambil alih Freeport. Padahal kita sudah berhasil mengambil alih beberapa blok migas, bukan mengambil alih, padahal habis masa kontraknya. Tapi di saat yang sama dia getol sekali menjual aset-aset negara dan bahkan menyerahkan tambang-tambang kita ke China dengan gratis, tanda kutip. Kenapa saya katakan gratis? Karena bebas pajak, bebas masukkan tenaga kerja, bebas masukkan mesin-mesin, bebas menggunakan uangnya, dan tidak ada kajian apa-apa. Oke, itu gratis. Nah, jadi suatu hal yang bertolak belakang, tapi selalu didukung oleh para pendukungnya. Nah, kita masuk ke waskita. Waskita ini adalah salah satu BUMN yang ditugaskan membangun jalan tol yang tidak layak. Nah, dengan tadi ingin menjual kembali, tapi tidak laku. Kenapa tidak laku, Mas Hersy? Begini, ada namanya di BUMN itu ada namanya nilai buku. Nah, tidak akan berani direksi BUMN menjual di bawah nilai buku. Nah, karena akan masuk penjara, itu merugikan negara. Yang saya duga kemungkinan besar pemerintah sedang membuat regulasi dan mungkin perpu lagi bahwa mengizinkan aset negara dijual di bawah nilai. Dua kali keuntungan. Yang pertama, dia sebagai kontraktor supaya dia ngerjain proyeknya langsung, bukan lagi pihak lain. Yang kedua, dia sebagai investor. Nah, keuntungan pertama ketika dia mengerjakan jalan tol tersebut, maka dia dapat proyek tersebut dengan sendirinya. Yang kedua, ketika dia investor, ketika jalan tolnya udah jadi, maka dia akan cari pembeli jalan tol untuk masuk ke dalam. Karena memang dia itu bukanlah pengelola jalan tol. Berbeda nih sama Jasa Marga, yang memang habit dia adalah pengelola jalan tol. Jadi dia ini memang adalah kontraktor. Jadi dia bikin jalan tol itu memang tuh dia jual. Nah, itu dia kuncinya. Nah, sekarang ini kenapa kemarin dia agak sedikit bermasalah? Karena ketika corona itu kan jalan tol dia yang dia bangun itu kan agak turun tuh volumenya dan sebagainya. Satu. Yang kedua, karena pas corona tidak ada pembeli, mau nggak mau akibatnya anggaran dia, cash flow dia terganggu tuh, harus bayar hutang dan sebagainya. Nah, dia bangun jalan tol itu bukan dari cash dia juga, bukan dari dana cash dia pakai dari pinjaman bank. Makanya dia harus jual, karena memang dia bukan pengelola. Ini sama seperti developer. Developer itu bikin rumah bukan untuk dia tempati, atau dia miliki, atau untuk dia sewakan, tapi untuk dia jual balik. Nah, posisi waskita itu seperti itu posisinya. Akan berbeda dia dengan Jasa Marga, yang memang notabene adalah pengelola jalan tol. Memang dia wakil ini akan jual jalan tolnya. Makanya jalan tolnya itu dia beli, kadang-kadang ada yang beli itu adalah Jasa Marga yang beli itu. Yang memang pengelola jalan tol ada beberapa ruas yaitu dibeli oleh pengelola jalan tol, yaitu Jasa Marga yang BUMN juga. Keuntungan hampir 4,6 triliun ya. Artinya dari sisi pendapatan juga meningkat ya, 48 triliun. Kemudian 2019 hingga 2022, nah ini mengalami kerugian ya. Jadi secara perlahan namun pasti ternyata waskita terjadi pendapatan dan juga laba bersih yang semakin menurun. Ini banyak faktor ya, apalagi diawali di 2019 menuju 2020 ya, 2022 ini diawali oleh masalah dengan pandemi ya. Kemudian di 2020 juga sampai 2021 hingga saat ini
ada apa namanya terkait dengan pembangunan infrastruktur ya, jalan tol, kemudian beberapa pembangunan yang tertentu ini juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan dari keuangan waskita. Nah, yang menariknya memang kebijakan stensil ini kan kebijakan yang yang menunjukkan bahwa perusahaan ini memang untuk sementara waktu tidak melakukan tindakan ya untuk perubahan atau juga berkaitan dengan pembayaran utang. Waskita jual semua tol karena terlilit utang hingga 54 triliun. Aktivis modus pembangunan infrastruktur selama 9 tahun ini jelas. Jakarta, dokter sekaligus aktivis Dr. Tifauzia Tiasuma mengomentari langkah salah satu perusahaan BUMN yakni PT Waskita Karya yang akan menjual semua tolnya karena terlilit utang. Diketahui Waskita akan mendivestasikan seluruh aset jalan tolnya hingga 2025 mendatang karena terlilit utang hingga 54 triliun. Beban utang tersebut disebabkan karena pembangunan tol. Hal tersebut diungkap oleh Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Suwarjono. Intinya Waskita terbebani pinjaman investasi jalan tol. Jadi dalam gambar kami ruas tol itu harus dilepas untuk kembalikan pinjaman tersebut. Dalam rencana kami memang demikian untuk bisa mengurangi atau selesaikan beban itu. Ini yang dalam proses perjalanannya akan kita lihat dari harapannya terus divestasi, kata Destiawan dalam konferensi pers Kamis 4 Desember 2021. Sementara itu, Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo mengungkap penyebab Waskita memiliki liabilitas hingga hutang yang cukup tinggi karena mengakuisisi jalan tol dari pihak swasta. Waskita dianggap agresif mengakuisisi jalan tol dari pihak swasta sejak tahun 2015 hingga 2017 dan puncaknya pada tahun 2019 hutang Waskita mencapai 93,47 triliun. Kenapa terjadi? Tahun 2019-2020 pendapatan Waskita drop. Pendapatan konstruksi dan tol yang beroperasi turunnya signifikan. Ini membuat kondisi keuangan Waskita mengalami pemburukan signifikan, kata Kartika dalam rapat kerja di Komisi 4 DPR Kompleks Parlemen Senayan. Menanggapi hal tersebut, Tifa jadi mengetahui modus pembangunan infrastruktur selama 9 tahun Presiden Joko Widodo menjabat. Adapun modus pembangunannya yaitu hanya untuk memperoleh pendanaan baik dalam proses pembangunannya maupun penjualannya. Modus semua pembangunan infrastruktur selama 9 tahun ini jelas. Bangun ada fee, jual fee lagi. It's all about fee, ujar Tifa dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Senin 27 Maret 2023. Pemerintah dianggap tidak memikirkan kewajiban membayar utang meski pembangunan negara dengan cara berutang. Gak ada hubungan dengan kewajiban bayar utang. Utang kan yang bayar rakyat.